Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-Ibu. Selamat malam, Nak. Baik Bu, sebelumnya saya izin meminta waktu Ibu sebentar pada malam hari ini untuk menyampaikan sedikit materi mengenai hipertensi pada lansia. Nah, sebelumnya saya memulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Nada Nisrina, merupakan mahasiswa dari Universitas Andalas dengan jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, tanpa memperpanjang pembukaan ini, saya akan langsung memulainya ya, Bu. Nah, sebelumnya, Ibu sudah tahu mengenai hipertensi ini, Bu? Sudah, Nak. Apa sedikit yang Ibu ketahui tentang hipertensi, Bu? Darah tinggi. Darah tinggi. Iya, Bu. Dan hipertensi ini secara spesifiknya didefinisikan sebagai tekanan sistolik pada 160 mg Hg dengan tekanan diastoliknya 90 mg Hg. Nah, ini merupakan tekanan darah normal pada umumnya, Bu. Itu menurut Selmes pada 2001. Nah, kalau menurut WHO, tekanan darah sama dengan atau di atas 160/95 dinyatakan sebagai hipertensi. Nah, biasanya tekanan darah ibu-ibu berapa, Bu? 140/70. Masih tergolong normal ya, Bu? Belum 120. Belum tergolong hipertensi ya, Bu? Nah, saya lanjutkan ya, Bu. Alhamdulillah, Nak. Ya, Nak. Ada klasifikasi dari GNC VI hipertensi lansia. Nah, yang pertama yaitu hipertensi sistolik saja atau isolated systolic hypertension terdapat pada 6-12% penderita di atas usia 60 tahun, terutama pada wanita. Insiden meningkat seiring bertambahnya umur. Dan yang kedua ada hipertensi diastolik saja atau diastolic hypertension. Terdapat antara 12-14% penderita di atas usia 60 tahun, terutama pada pria. Insidensi menurun seiring bertambahnya umur. Dan yang ketiga, hipertensi sistolik diastolik. Terdapat pada 6-8% penderita usia di atas 60 tahun, lebih banyak pada wanita, meningkat dengan bertambahnya umur. Selanjutnya ada tanda dan gejala hipertensi. Yang pertama yaitu sakit kepala, seperti rasa berat di tengkuk. Yang kedua, kelelahan. Yang ketiga, keringat berlebihan. Yang keempat, tremor otot, mual, dan muntah. Selanjutnya yaitu ada komplikasi hipertensi pada lansia. Nah, komplikasi pada sistem kardiovaskuler atau penyakit jantung, kompensasi akibat penambahan kerja jantung dengan peningkatan tekanan sistemik adalah hipertrofi vertikal kiri yang ditandai dengan penebalan dinding vertikal. Hal ini menyebabkan fungsi vertikal memburuk, kapasitasnya membesar dan timbul gejala-gejala dan tanda-tanda gagal jantung. Selanjutnya ada efek neurolik, yaitu efek neurolik pada hipertensi lanjut dibagi dalam perubahan pada retina dan sistem saraf pusat. Efek pada sistem saraf pusat juga sering terjadi pada pasien hipertensi. Akibat sakit kepala di daerah oksipital paling sering terjadi pada pagi hari yang merupakan salah satu dari gejala-gejala awal hipertensi. Nah, selanjutnya itu ada efek pada ginjal. Lesi vaskuler renal yang paling umum pada hipertensi dan berakibat pada penurunan tingkat filtrasi glomerulus dan disfungsi tubuler. Proteinuria dan hematuria mikroskopik terjadi karena lesi pada glomerulus dan kurang lebih 10% kematian disebabkan oleh hipertensi akibat gagal ginjal. Nah, faktor penyebab hipertensi ini yang pertama ada obesitas. Pada usia lebih dari 50 tahun dan dewasa lanjut, asupan kalori mengimbangi penurunan kebutuhan energi karena kurangnya aktivitas. Obesitas dapat memburuk kondisi lansia. Kelompok lansia dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti artritis, jantung dan pembuluh darah, hipertensi, dan lainnya.
Selanjutnya itu kurangnya olahraga. Kurangnya aktivitas fisik menaikkan risiko tekanan darah tinggi karena bertambahnya risiko untuk menjadi gemuk. Yang ketiga yaitu kebiasaan merokok. Merokok menyebabkan peninggian tekanan darah. Merokok berat dapat dihubungkan dengan peningkatan insiden hipertensi maligna dan risiko terjadi stenosis arteri renal yang mengalami arteriosklerosis. Yang keempat ada meningkatkan volume cairan ekstraseluler menyebabkan meningkatnya volume darah sehingga berdampak kepada timbulan hipertensi. Yang kelima itu meminum alkohol, yang keenam meminum kopi, dan yang ketujuh stres. Nah, stres yang berkepanjangan dapat mengakibatkan tekanan darah menetap tinggi. Pencegahan hipertensi yang pertama itu mengurangi asupan garam. Nah, mengurangi asupan garam ini membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Syarat diet rendah garam adalah cukup energi, protein, mineral, dan vitamin. Puasa garam untuk kasus tertentu dapat menurunkan tekanan darah secara nyata. Mengkonsumsi garam dalam sehari pagi penderita hipertensi tidak boleh lebih dari 4 gram per hari bagi hipertensi ringan. Jika hipertensi berat hanya 2 gram per hari. Nah, yang selanjutnya itu dengan memperkaya serat. Mengkonsumsi lebih banyak atau makanan rumah yang mengandung banyak serat memperlancar buang air besar dan menahan sebagian asupan natrium. Selanjutnya, menghentikan kebiasaan buruk. Seperti menghentikan merokok, kopi, dan alkohol dapat mengurangi beban jantung sehingga jantung dapat bekerja dengan lebih baik. Sekian materi mengenai hipertensi ini yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di bawah ada nama-nama